Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih diberi kesehatan ya. Oke, tetap jaga jarak, banyak makan vitamin ya, supaya badan tetap sehat ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori bilangan bulat. Kenapa di dalam matematika diskrit ini kita belajar juga tentang teori bilangan bulat? Eee karena kita berbicara tentang diskrit, pasti berupa data-data, berupa bilangan bulat, di komputer yang biasa kalian gunakan, itu semuanya menggunakan data-data diskrit ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi, saya share screen dulu. Oke. Nah, di sini ada 98 slide, kalau tidak nutut kita bisa bagi 2 penjelasannya. Oke. Saya slideshow dulu. Oke, kita masuk ke teori bilangan bulat ya. Sebelum, kita masuk lebih lanjut tentang properties-nya dan lain-lainnya, kita harus tahu dulu bilangan bulat itu apa ya. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal ya, karena namanya aja juga udah bulat ya, jadi tidak mengandung pecahan desimal, tidak mengandung koma-koma. Contohnya misalnya 8, 21, 0, -1, -7 gitu ya. Jadi ini kebalikan dari bilangan real. Kalau dulu kalau di matematika dasar mungkin kalian sudah diajarin tentang bilangan real, itu kalau bilangan real itu berupa dinamakan dengan, bentuk kontinu, kalau misalkan dalam yang bentuknya diskrit itu contohnya berupa bilangan bulat ya, contohnya kayak 8 tadi ya, -2, -1, pokoknya yang tidak mengandung pecahan desimal. Nah, oke. Nah, bagaimana sifat pembagiannya pada bilangan bulat? Nah, ini berkaitan sama nanti dengan modulus dan lain-lain. Sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana sifatnya, sifat pembagian pada bilangan bulat. Kita example kita punya ambil A dan B bilangan bulat. Jadi kita punya 2, misalkan A dan B pokoknya bilangan bulat, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka bilangan A itu dikatakan habis membagi B, A divide B jika terdapat bilangan C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Untuk notasinya seperti ini, berarti A habis membagi B jika B-nya itu sendiri sama dengan AC. C-nya di mana ini merupakan bilangan bulat juga dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kalau masih bingung, contoh kita misalkan punya ini. Nah, 4 itu dikatakan habis membagi 12 karena 12 itu sama dengan ini harusnya sudah 12 sama dengan 4 kali 3 ya, sorry. Jadi, 3 ini dapat dari 3 ini C-nya teman-teman. 3 itu merupakan hasil pembaginya, hasil baginya. Ini ya 12 itu sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 ini tidak habis, harusnya seret gini loh ya. Loh ini kok malah pindah-pindah gini semua ya. Ini seretnya ini harusnya ke sini seret gitu ya. Sorry yang ini ya kok pindah semua ini. Oke, jadi tetapi ini tidak habis membagi 13 karena apa? Karena 13 dibagi 4, ini harus 13 dibagi 4 itu hasilnya 3,25 bukan merupakan bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat. Kalau hasil baginya merupakan bilangan bulat itu berarti habis membagi. Kalau hasil baginya adalah bukan bilangan bulat, itu berarti tidak habis membagi karena masih ada sisanya ya. Oke. Teman-teman, kita harus paham dulu tentang teorema Euklidian. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk menggunakan algoritma Euklidian ya. Oke, teoremanya seperti apa? Misalkan kita punya M sama N bilangan bulat ya, N-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, N lebih besar dari 0 artinya berarti N-nya adalah positif. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unique Q, quotient, dan R, remainder. Jadi nanti ada quotient, ada remindernya. Quotient itu adalah hasil baginya, remainder itu adalah hasil sisanya, hasil sisa baginya.
Nah, sehingga bentuknya nanti adalah M sama dengan NQ plus R. M ini N adalah bilangan bulat, di mana N-nya harus lebih besar dari 0. Q itu sendiri adalah merupakan hasil baginya, jadi M dibagi N. Nah, R ini adalah sisanya. Nah, sisanya ini harus berada di interval 0 sampai N. Ya, ini R-nya berarti di interval 0 ini lebih kecil sama dengan L, lebih kecil dari N. Artinya tidak boleh sama dengan N ya, karena kalau masih sama dengan N berarti kan masih merupakan masih bisa dijadikan hasil baginya gitu ya. Nah, kenapa kok nggak boleh negatif? Ini memang syaratnya tidak boleh negatif. Kalau 0 masih boleh. Berarti kalau sisa 0 berarti pas habis dibagi tadi ya. Oke, contoh kita misalkan punya 1987, M-nya 1987, ini 97 adalah N-nya, maka 1987 itu sama dengan 20, itu 20 kali 97 itu bukan sebanyak 1987, masih ada sisanya 47. Jadi 1987 itu bisa ditulis dengan 97 kali 20, itu berapa teman-teman? Itu 180, 194 ya? 194, 194 ya? Benar? Bukan ya, 180, 194 plus 47. Bukan 47 ya, harusnya 180. Sorry, benar ya, 184, ini dikali 2, dikali 2, 1.900, 1.987, 1.808, 1000 sorry, 1940, sorry ya. Terus sisanya itu adalah 47. Nah, ini tadi M-nya, ini adalah N-nya, ini quotient-nya, ini R-nya. Jadi ini hasil pembaginya, ini sisa pembaginya. Berarti ini tidak habis membagi ya, tapi karena masih ada sisa. Oke, contoh yang kedua misalkan kita punya min 22 bagi 3. Oke, itu sama dengan min 8 sisa 2. Jadi min 22 itu ini adalah M-nya, ini N-nya, hasil baginya adalah min 8, sisanya ada 2. Min 24 ditambah 2 adalah min 22. Jangan sampai kalian menulis seperti ini. Min 22 itu sama dengan 3 dikalikan min 7. 3 kali min 7 adalah min 21. Min 21, min 1 adalah min 22, benar memang. Tetapi ingat, R-nya, hasil baginya, reminder-nya tidak boleh negatif. Harus berada pada interval 0 sampai N. N-nya di sini 3. Berarti tidak boleh negatif 1. Hati-hati ya. Meskipun ketika dihitung benar hasilnya seperti ini, tapi dicek reminder-nya, sisanya tidak boleh negatif alias berada di interval 0 sampai N itu sendiri. Oke. Oke, sudah tahu teoremanya? Kita masuk ke PBB, teman-teman. PBB itu apa? PBB itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, tapi pembagi bersama terbesar. Mungkin di SMA sudah pernah. Jadi pembagi ada KPK ya dulu ya, ada KPK, ada PBB. Nah, kita belajar PBB, sorry, PKK lah, ibu-ibu saya ya, ibu-ibu ya. Oke, PBB, pembagi bersama terbesar. Oke, kita misalkan kita punya A dan B bilangan bulat tidak 0. Oke, tidak boleh 0 ya. Maka PBB-nya, greatest common divisor-nya atau GCD-nya dari A sama B itu adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D itu habis membagi A dan D juga habis membagi B. Ya, dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Ini D itu merupakan bilangan bulat terbesar di mana D-nya itu sendiri habis membagi A dan habis membagi B. Gitu ya. Contoh, kita mau mencari PBB dari 45 sama 36. Kalau dulu caranya kita detailkan seperti ini ya. Jadi faktor pembaginya kan 1, 3, dan 19 sampai 45. 36 juga gitu. Di antara ini yang sama berarti kan ada 1, ada 3, ada 9,
terus ada udah base ya yang sama 9. Di antara 1, 3 sama 9, ini yang paling besar adalah 9. Maka PBB dari 45 sama 36 itu adalah 9. Ya. Ada teoremanya. Selain tadi didetailkan seperti ada cara lain enggak? Ada. Di sini ya. Oke, teorema 2 dulu kita kenalkan dulu. Teorema 2 kita misalkan punya M sama N bilangan bulat dengan syarat N-nya harus lebih besar dari 0 sedemikian sehingga tadi ini yang teorema yang tadi yang di depan teorema Euclidean sehingga M N Q plus R di mana R-nya berada di interval 0 sampai N maka PBB dari M sama N itu sendiri itu sama dengan PBB dari N sama R. Artinya apa? Kalau ada teorema seperti ini, artinya ketika kita mencari PBB dari M sama N itu bisa kita lebih sederhanakan dengan cara menghitung PBB dari N sama R-nya. Jadi bilangannya tidak terlalu besar. Contoh, kita misalkan punya 60 sama 18 ya. Kalau kita bentuk M sama dengan NQ plus R berarti 60 itu sama dengan 18 kali 3 plus 12. Berarti ini M-nya, ini N-nya ya, ini Q-nya, ini R-nya. Berarti kita kalau mau menghitung PBB dari 60, 18 itu bisa kita sederhanakan dengan cara mencari PBB dari N sama R-nya. Ya, N sama R-nya. Di sini N-nya adalah 18, R-nya 12. Di sini 6. Lebih sederhana ketimbang kita menghitung banyak bilangan 60 sama 8 faktor pembagi dari 16, 18. Lebih sederhana lagi ketika kita menghitung faktor pembagi dari 18 sama 12. Ini untuk penyederhanaan aja. Nah, bagaimana caranya Bu? Tadi sudah saya bahwa kita nanti untuk mencari PBB-nya ini kita bisa pakai algoritma Euclidean. Penemunya ini Euclid, namanya memang karena ini penemunya ya, matematikawan Yunani ya. Oke. Nah, seperti apa teoremanya? Seperti ini, teman-teman. Jadi kita misalkan kita punya Mn adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar sama dengan N. Misalkan R0 adalah M, R1 adalah N. Maka kita lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh seperti ini. Ya. Terus kita punya, maka sisa terakhir yang tidak nol dari 60 tersebut. Oke. Kayaknya lebih ruwet ya. Nah, kita sederhanakan aja sebenarnya dalam bentuk algoritma. Ya. Nah, jadi seperti ini. If N-nya sama dengan 0, maka M adalah PBB MN stop. Berhenti. Sudah ketemu. PBB-nya ya M itu sendiri kalau N-nya 0 ya. Kalau ternyata N-nya tidak sama dengan 0, kita next ke step nomor 2 ya. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Jadi dibentuk menjadi M sama dengan NQ plus R. Nah, habis itu selanjutnya gimana? M-nya diganti dengan N, N-nya diganti dengan R. Ulangi langkah 1 sampai nanti hasil N-nya itu sama dengan 0, maka PB-nya yang M itu sendiri. Contoh, ini bentuknya ya, bentuk kalau kita kalau kita bentuk ke dalam aplikasi ya. Oke, nah ini kita kita lewati dulu aja untuk shortcut-nya. Oke, contoh ini kita misalkan punya M80, N12. Syaratnya adalah M lebih besar sama dengan N. Benar ya? Oke, terpenuhi. Angka pertama tadi harus kita cek apakah N sama dengan 0? Tidak. Karena tidak berarti kita pakai langkah yang kedua. Kalau langkah yang kedua berarti kita bentuk dulu M sama dengan NQ plus R, ini N-nya, ini Q, ini hasil baginya, ini adalah sisa baginya. Maka 80 itu sama dengan 6 kali 12 plus 8. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita ganti yang M ini digantikan oleh N, ya yang awalnya 80 langsung pindah, N-nya pindah jadi M, R-nya pindah jadi N. Ya, jadi 12 itu sama dengan bentuk lagi seterusnya 1 kali 8 plus 4 karena masih R-nya masih bukan sama dengan 0 jadi kita langsung masih masuk ke step yang kedua. Jadi ini 12 sama dengan 1 kali 8 plus 4. 8 ini R-nya, ini M-nya ya. M ini yang
awalnya N pindah jadi M, yang awalnya R sekarang jadi R. Kita bentuk lagi menjadi NM sama dengan NQ plus R, ini adalah sisanya, ini adalah N-nya, ini adalah hasil baginya, ini adalah yang pembaginya, yang dibagi, sorry. Selanjutnya gimana? Apakah N sudah sama dengan 0? Belum, masih belum. Kita lanjut aja. Berarti ini 8, N pindah jadi M, R di sini pindah jadi N. Ya, sehingga 8 itu sama dengan 2 kali 4 plus 0. Ya, terus habis itu mau pindah lagi, 4 sini pindah sini 4, tapi R-nya sekarang sudah jadi 0, sudah hentikan aja, sudah stop. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 ini sendiri adalah 4. Jadi M-nya ini kalau kita teruskan ini sebenarnya M-nya kan malah 4, N-nya adalah 0, berarti sudah stop. Berarti ini adalah sisa pembagian yang terakhir itu adalah PBB-nya. Jadi PBB dari 80 sama 12 itu adalah 4. Ya. Oke, udah paham apa belum? Sudah ya, jadi tinggal lurus-luruskan gitu aja sampai akhirnya 0 ya. Oke, ke teman-teman ada kombinasi linear, tidak hanya dalam aljabar linear saja, di sini juga ada kombinasi linear atau kombinasi lancar. Jadi kita punya PBB-nya, hasil PBB yang kita cari tadi itu bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Jadi tadi contohnya 80 sama 12 itu 4, maka 4 ini hasil PBB-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi dari M sama N itu sendiri. Di sini nanti akan ada koefisiennya. Nah, bagaimana cara mencari koefisiennya ini nanti? Nah, seperti ini nanti ya. Nah, oke. Kita misalkan seperti ini, maka seperti ini, 45 kita mau mencari 21 atau ini dulu aja. Kok bisa seperti ini? Nah, saya balik ke sini ya, bentuk kombinasinya saya pakai anot dulu. Oke. Mana anotnya? Oke. Nah, jadi ini kita anggap persamaan pertama, ini anggap persamaan kedua. Anggap inilah persamaan ketiga, ya. Oke. Sebenarnya yang ketiga ini nggak dibutuhkan konatnya. Ini kalian rubah dulu menjadi bentuknya adalah 8 sama dengan, berarti kalau 8 tetap di sini, ini yang pindah ya, berarti 80 min 6 kali 12. Ya, yang ini 4 sama dengan 12 min 1 kali 8. Nah, kita mau mencari PBB dari 4 ini dalam bentuk kombinasi 80 sama 12. Gimana berarti? Maka yang ini berubah. Kita tadi punya 8 kan 80 min 6 kali 12. Disubstitusikan aja ke sini. Berarti 12 min 1 kali 8-nya kita ganti dengan ini. 80 min 6 kali 12. Nah, habis itu kita urai. Nanti kita punya 12 min 1 kali 80. Ya. Ini kali ini plus ya. Plus 6 kali 12. Ya. Ini ya, nggak usah dihitung, karena kita mau bentuk dalam bentuk kombinasi 80 sama 12. Oke, di sini kita punya sebenarnya 1 kali 12, di sini kita punya 6, 12, 1 sama 6, berarti kita punya berapa 12? 7, 12. Terus kita punya ini, min 1 kali 80. Nah, M sama N-nya kita bentuk, ini M-nya 80, Tuh kita bentuk, kita pindah aja biar nggak bingung, boleh. Min 1 kali 80 plus 7 kali 12. Jadi 4 ini tadi PBB-nya itu bisa dibentuk menjadi koefisien dari M-nya sama N-nya. Ya, koefisiennya adalah min 1 sama 7. Ya, begitu.
Ini ya, dapatnya kenapa dapat min 1 sama 7. Ini juga gitu, kalau ini lebih sederhana, 21 sama 45. Kita bentuk dulu BBB-nya dengan cara mengurutnya pakai algoritma Euclidean. 45 sama 2 kali 21, 3. 21 pindah jadi M-nya, sisanya jadi 3. Sisanya jadi N-nya. Sehingga ini adalah 7 kali 3 plus 0 sudah. Berarti ini 3, BBB-nya sudah selesai 3. 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 45 min 2 kali 21. Berarti 1 kali 45 min 2 kali 21. Jadi koefisiennya 3 itu sendiri bisa dibentuk jadi kombinasi linearnya dari 45 sama 21 dengan koefisiennya min 2 sama 1. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, ini contoh lain yang lebih banyak. Ya, lebih banyak persapaannya. Jadi ini, saya note aja. Ini teman-teman, saya pindah. Ini kita mau mencari PBB dari 312 sama 70 ya. Cari PBB-nya terus kita nyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Maka kita bentuk dulu PBB 312 itu sama dengan 4 kali 70 plus 32. Ini M-nya, ini N-nya. Ya, ini hasil baginya, ini R-nya. Habis itu langkah kedua 70 jadi M, 32 jadi N. Seterusnya sampai ke sini. Berarti ini adalah 2 itu merupakan PBB dari 312 sama 70. Sekarang tugas kita mau membentuk jadi bentuk kombinasi linear dari M sama N-nya itu sendiri. Maka yang ini ya, kita rubah dulu jadi 2 sama dengan 32 min 5 kali N. Yang 2 ini kita rubah jadi 6 sama dengan 70 min 2 kali 32. Habis itu ini kita masukkan ke sini. 6-nya ini masukkan, sorry, kebalik ya. Ini kita masukkan, benar ya tadi ya? Iya, ini kita masukkan ke sini. Jadi 2 sama dengan 32 min 5, 6 ini kalian gantikan dengan 70 ini ya. Ini ya. Nah, terus habis itu kita urai, berarti 1 kali 32, sini kan ada bilangan 1 di sini ya, 1 kali 32, min 5 kali 70, ini ya, terus min plus, berarti min 5 kali 2 adalah plus 10 kali 32, oke, sehingga kita di sini punya 32 1, ada 32 10, berarti ada 11 32, ya. Jangan dihitung ini, jangan dikali 320, jangan, ya, nggak usah diurai, min 5 kali 70, ini tetap. Ya, oke. Nah ini, nah, selanjutnya ini masih belum dalam bentuk 312 belum, sehingga ini yang ini kita masukkan 32-nya ini kita ganti dengan 32 yang ini kita ganti dengan 312 sama dengan 312 min 4 kali 70. Yang ini ya. Tadi ini adalah perubahannya. Nah, ini tadi perubahan dari yang persamaan pertama ini, kita substitusikan ke yang tadi habis kita dapat ini. Jadi yang awalnya 2 sama dengan 11 32 min 5 70, sekarang jadi 11 kali 32-nya ini teman-teman digantikan oleh ini. Nah, 312 min 40, habis itu seperti biasa distributif, 11 kali 312 ya, min ada 4, ada 11, ada 4 dikali berarti min 44. Sorry, kok min 44? Nah, 4 kali ini berapa sih? Ya benar ya, min 44 ya. Min 44 kali 70. Di sini nggak diurai ya. Oke, di sini saja saya uraikan aja. Yang nggak bingung ya kalian ya. Berarti ini kali ini adalah 11 kali 312 ya. Jadi kali ini adalah min 44 kali 70. Ini ditulis juga, min 5 kali 70. Sehingga kita punya 11 kali 312 min ada 44, ada 5, berarti kita punya 49, 70. Seakan-akan dibuat 70 ini samain 312 itu seakan-akan dibuat jadi variabelnya, jangan diubah gitu aja. Ini kita nyari koefisiennya, berarti 2
PBB-nya ini 2 tadi ya. 2, PBB-nya dari 312 itu bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dan MN sendiri dari 312 sama 70, di mana koefisien-koefisiennya adalah ini ya, min 49 sama 11. Gampang ya? Oke. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Nah, kita masuk ke relatif prima. Kalau relatif prima itu seperti apa? Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB-nya adalah 1. Kalau kalian punya PBB-nya ketemu 1, maka itu bisa dikatakan relatif prima. Contoh ini 20 sama 3, itu 1 berarti dia relatif prima. Ini juga relatif prima, ini bukan relatif prima karena PBB-nya adalah 5, bukan 1. Ya, nah jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga seperti ini ya, karena kan kita kombinasinya adalah PBB-nya kan 1, bisa dinyatakan dalam M sama N-nya ya gitu ya. Oh sorry, PVC-nya adalah M yang N ya. Ini adalah A sama B-nya ya. Oke, bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Oke, nah kita masuk ke aritmetika modulunya. Nah, misalkan kita punya A dan M adalah bilangan bulat, ya MA di mana M-nya lebih besar sama dengan 0. Maka A mod M, A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Sisanya berapa? Contoh, ini notasinya dulu A mod M sama dengan R, di mana sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R ingat R-nya tidak boleh negatif ya, berada di interval 0 sampai M. Nah, contoh, ini berarti 53 mod 5 berarti 23 itu kan sama dengan 5 kali 4 dibagi 3. Berarti 23 mod 5 modulus 5 itu adalah 3. Ini 0 karena hasil baginya adalah hasil sisa baginya adalah 0. 6 mod 8 itu adalah 6. 8 kali 0 plus 6. 0 mod 12 berarti 0 itu sama 12 kali 0 plus 0. Ini min 49 mod 9 4. Ini berarti min 41 itu sama dengan 9 min 5 plus 4. Ingat remindernya tidak boleh negatif, juga tidak boleh lebih besar dari M-nya itu sendiri ya. Oke. Nah, kita masuk ke kongruen teman-teman. Kita punya 38 mod 5 sama dengan 3. Kita punya 13 mod 5 juga hasil modulusnya 3. Maka 38 sama 13 ini dikatakan kongruen dalam modulus 5. Ya, seperti itu cara bacanya. Jadi misalkan kita punya AB bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar dari 0, maka A dikatakan kongruen B dengan dalam modulus M jika M-nya itu sendiri habis membagi A min B selisihnya. Ini aja sendiri 38 ini kongruen dengan 13. 38 dikurangi 13 berapa sih teman-teman? 25 ya. Nah 25 itu kan habis membagi 5 itu kan habis membagi 25. Ya. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka tulisannya seperti ini. Gitu ya. Contoh, ini 17 itu kongruen 2, modulus 3. 3 habis membagi 17. Min 2, 17 dikurangi 2 itu 15 ya. 3 nulisnya gimana kok gini ya? Kurang sama dengan itu kelewat sini ya. Oh iya, ini ada sama dengan 15. 15 itu habis dibagi oleh 3-nya. Ini min 7 dikurangi 15 berapa teman-teman? Min 22. Min 22 apakah habis dibagi oleh 11? Ya, berarti kongruen. Ini 12 dikurangi 2 itu 10. 10 apakah habis dibagi oleh 7? Tidak, berarti ini tidak kongruen. Dicek itu aja. Jadi selisihnya apakah habis dibagi oleh modulus atau tidak. Ya. Oke. Nah, A kongruen dengan B modulus M, nah bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi A sama dengan B plus K kali M, jadi ada kelipatannya. Nah, contoh 17 kongruen 2 mod 3 itu bisa ditulis sama 17 sama dengan 2 plus K-nya kali 3. Jadi kelipatannya berapa kali berapa plus 2. Gitu ya, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, ini A modulus M
sama dengan R juga dapat ditulis sebagai ini cuma penulisan-penulisan aja sih sebenarnya, nggak masalah menurut saya. Ini juga sifat-sifatnya saya pikir nggak terlalu penting ya. Oke, ini juga tidak terlalu, ini karena ini lebih ke itu. Nah, kita masuk ke inverse-nya aja. Nah, kalau inverse, tidak hanya matriks teman-teman yang memiliki inverse, bahkan modul juga punya inverse. Ya, biasanya kan kalau kalian punya seperempat, berapa inverse-nya? Kalau terhadap operasi perkalian berarti kan 4 ya. 4 itu inverse dari seperempat gitu ya. Atau seperempat itu merupakan inverse dari 4 ya. Karena ketika dikali hasilnya adalah identitas terhadap operasi perkalian. Nah, tidak segampang itu ketika mencari modulo inverse. Ya, lebih sukar ya. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu jika A dan M adalah relatif prima. Syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya dia punya inverse ketika relatif prima, artinya PPB-nya harus sama dengan 1. Kalau PPB-nya tidak sama dengan 1, tidak akan pernah menemukan yang namanya inverse-nya. Ya, syaratnya adalah A dan M itu harus relatif prima, artinya PPB dari A sama M itu merupakan sama dengan 1, M-nya itu juga harus lebih besar dari 1. Maka dia akan memiliki inverse. Ya, sedemikian balikan dari A modul M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga XA itu kongruen dengan 1 dalam modulus M. Ya, ini tulisannya dalam A inverse modulus M itu sama dengan X itu sendiri. Nah, ini buktinya nggak usah ini untuk orang matematika aja. Ya, contoh aja langsung kita masuk ke contohnya. Contoh tentukan balikan dari 4 mod 9, 17 mod 7, 18 mod 3. Oke, kalau kita cek dulu modulus, ini A-nya, ini M-nya ya kan ya. Berarti PPB dari A, M, 4 sama 9 itu 1. Oke, terus M-nya apakah lebih besar dari 1? Iya, betul. Berarti dia punya inverse. Oke, maka balikan dari 4 mod 9 ada ya. Maka kita bentuk dulu algoritma Euclidean 9-nya itu kita bentuk jadi 2 kali 4 plus 1. Susun menjadi min 2 kali 4 plus 1 kali 9 sama dengan 1. Ya, maka ini persamaan terakhir ini kita peroleh jadi min 2 itu merupakan balikan dari modulo 4 modulo 9. Jadi min 2 ini adalah inverse. Ngeceknya gimana? Apakah benar? Min 2 kali 4 itu kongruen dengan 1 modulo 9. Min 2 kali 4 itu adalah min 8 dikurangi 1 adalah min 9. Apakah min 9 habis dibagi oleh 9? Betul, habis dibagi. Berarti min 1 kali 9 plus 0. Berarti ini kongruennya. Berarti kongruen sehingga betul bahwa min 2 itu adalah inverse dari 4 modulo 9. Ya. Nah, ini dan seterusnya gitu ya. Ini bisa dicek sendiri contoh-contoh yang lainnya. Contohnya pokoknya kita nggak boleh lupa sama yang algoritma Euclid karena dipakai terus nih. Nah, gitu ya. Oke, ini tadi yang 18 sama 10 PBB-nya bukan 1, jadi dia tidak punya inverse gitu ya. Ini cara lainnya agak terlalu susah menurut saya lebih gampang yang itu. Ya karena kita harus reka-reka kira-kira itu sesuai atau tidak gitu ya. Jadi saya pikir nggak usah, ini nggak usah pakai ini aja. Nah, ini lebih ruwet ya karena kita pakai harus menghitung KM ya. Oke, dah kekongruenan lancar. Nah, kalau kekongruenan lancar ini saya pikir nggak terlalu penting juga. Ini karena ini bukan solusi, ini saya pikir nggak terlalu penting nyari solusi dari modulus. Nah, ini nanti CNS Remainder Problem, RHS dan seterusnya akan saya bahas di hari Jumat aja ya. Jumat. Kalau nggak live saya rekam lagi ya. Oke, gitu aja teman-teman karena memang terbatas ya Zoom-nya kalau punyanya individu gini ya. Oke, sudah gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh chat saya atau WA group atau nggak bisa ya di forum diskusi ya. Oke lah, chat aja boleh, di grup boleh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Selamat pagi. Ya, pagi, masih pagi.
Selamat pagi, semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah-salah kata, kalau kurang jelas, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.